Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nandia Wastautami dengan NIM 2020-008029. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai 7 dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di pertemuan 1 ini membahas mengenai konsep organisasi. Sebelumnya, organisasi menurut Stephen Robbins merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama. Anggotanya sendiri terdiri dari 2 orang atau lebih, serta mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur. Nah, tujuan didirikannya organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, perilaku organisasi menurut Robbins and Judge merupakan studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Nah, kemudian di sini juga terdapat disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Di antaranya yang pertama ada psikologi, yang kedua ada psikologi sosial, yang ketiga ada sosiologi, dan yang terakhir ada antropologi. Nah, kemudian dalam perilaku organisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang. Seperti yang pertama ada merespon globalisasi, yang kedua mengelola keberagaman angkatan kerja, yang ketiga memberdayakan orang, dan yang keempat meningkatkan perilaku etis. Nah, selanjutnya di pertemuan yang kedua membahas mengenai keberagaman dalam organisasi. Perbedaan dalam organisasi itu sudah pasti ada, karena kita manusia diciptakan unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi. Nah, kemudian keragaman dalam organisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, keragaman tingkat permukaan atau yang biasa disebut surface level diversity, yaitu perbedaan yang karakteristiknya mudah dirasakan. Contohnya seperti gender, ras, dan etnis. Kemudian yang kedua ada keragaman tingkat dalam atau yang biasa disebut dengan deep level diversity, merupakan perbedaan dalam nilai, personalitas, dan preferensi kerja yang secara progresif penting untuk mengetahui satu sama lain. Nah, kemudian di dalam keberagaman ini terdapat karakteristik biografis. Nah, karakteristik biografis itu sendiri merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Contohnya di sini ada umur, jenis kelamin, orientasi seksual dan gender, kemudian ada ras dan etnis, kemudian disabilitas, agama, masa bekerja, dan identitas budaya. Nah, kemudian di keragaman dalam organisasi ini juga terdapat manajemen keragaman. Di sini peran manajer bertugas untuk memberikan pengarahan kepada pekerja agar sadar dan sensitif terhadap kebutuhan dan perbedaan yang lain. Kemudian di pertemuan yang ketiga membahas mengenai tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, selanjutnya sikap mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang terakhir komponen perilaku. Nah, apa saja sikap kerja yang utama? Yang pertama itu ada kepuasan kerja, kemudian keterlibatan kerja, dan yang terakhir ada komitmen organisasi. Nah, yang kedua di sini ada kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima oleh pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka diterima. Kemudian untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan, seperti contohnya membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih menantang dan menarik. Kemudian di pertemuan yang keempat, itu membahas mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian menurut Robbins and Judge adalah keseluruhan cara di mana seorang individu itu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, faktor penentu kepribadian itu ada 2.
Yang pertama dari faktor keturunan. Faktor keturunan ini seperti tinggi fisik, bentuk wajah, dan gender. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, itu lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Nah, dalam menilai kepribadian ini terdapat beberapa cara. Cara yang pertama bisa dilakukan dengan survei mandiri, kemudian yang kedua bisa dengan survei peringkat oleh pengamat, dan yang terakhir dengan ukuran proyeksi. Kemudian di sini ada nilai menurut Robbins and Judge. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Kemudian pentingnya nilai yaitu untuk menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu karena hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Nah, nilai itu mempengaruhi sikap dan perilaku. Selanjutnya, materi yang kelima membahas mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individual. Definisi persepsi itu sendiri yaitu suatu stimuli yang dipilih di organisasi dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Nah, di dalam sini terdapat jenis persepsi. Yang pertama ada audio, kemudian visual, perabaan, kemudian penciuman, dan pengecapan. Kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3. Yang pertama ada faktor ekspektasi, yang kedua ada faktor situasi, dan yang ketiga ada faktor target. Kemudian ada hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan individual itu ada 2. Yang pertama keputusan, yaitu dengan membuat pilihan-pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Nah, keputusan itu muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Yang kedua ada masalah. Ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif. Nah, kemudian yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada beberapa. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada gender, yang ketiga ada kemampuan mental, yang keempat ada perbedaan kultur, yang kelima ada evaluasi kerja, dan yang keenam ada regulasi formal. Selanjutnya kita ke materi pertemuan yang keenam, yaitu membahas tentang konsep motivasi. Nah, definisi motivasi itu sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Hal itu diungkapkan oleh Robbins and Judge. Kemudian terdapat beberapa teori motivasi zaman dahulu. Yang pertama itu ada hierarki teori kebutuhan. Nah, menurut Abraham Maslow terdapat 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama itu ada fisiologis, kemudian yang kedua ada rasa aman, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada penghargaan, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Nah, yang kedua itu adalah teori ERG, merupakan teori yang mengedepankan 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu kehidupan, hubungan, dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ada teori X dan Y. Nah, X di sini biasanya kan bersifat buruk. Contohnya, karyawan yang malas, kemudian tidak menyukai tanggung jawab. Kemudian teorinya Y. Biasanya kan Y itu bersifat baik ya. Contohnya, karyawan itu suka bekerja, kemudian kreatif, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu teori 2 faktor, yaitu teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Kemudian yang terakhir, pertemuan ke-7 yaitu membahas mengenai motivasi dari konsep menuju aplikasi. Nah, bagaimana pekerjaan itu bisa dirancang ulang? Yang pertama bisa dengan adanya rotasi pekerjaan, yang kedua dengan perluasan pekerjaan, dan yang ketiga dengan adanya pengayaan pekerjaan. Kemudian dalam pekerjaan alternatif itu perlu dibuat susunan. Misalnya yang pertama dengan jam kerja yang fleksibel, kemudian yang kedua dengan pembagian pekerjaan, dan yang ketiga dengan telecommuting. Nah, yang terpenting, seorang karyawan itu jangan melupakan kemampuan dan peluangnya.
Kemudian di dalam mencapai keberhasilan organisasi sudah pasti dibutuhkan keterlibatan karyawan ya. Contoh program keterlibatan karyawan itu sendiri seperti manajemen partisipasif, kemudian partisipasi representatif, kemudian ada lingkaran kualitas. Nah, sekian rangkuman dari pertemuan 1-7 dari mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.